Juga sudah bergabung bersama kami penasihat hukum dari Kuat Maruf, Pak Irwan Irawan. Dan tadi kita lihat sudah terdakwa Kuat Maruf juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Pak Irwan. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Irwan. Saya tadi menanyakan hal yang sama juga kepada Pak Herman. Apa yang akan disampaikan Kuat Maruf dalam sidang kali ini yang Anda rasa akan bisa memperkuat posisi Kuat Maruf untuk menggambarkan sejauh apa sebenarnya yang diketahui maupun keterlibatan dari Kuat Maruf ini? Ya, pada prinsipnya keterangan hari ini tidak akan jauh berbeda dengan keterangan-keterangan sebelumnya ya. Pada saat dia menjadi saksi di sidang Pak PC, Ibu PC dan Pak EPS termasuk sidangnya Ricky dan Eliezer. Jadi keterangannya tidak akan jauh berbeda, dia hanya akan menjelaskan semua peran-peran dia yang didakwakan oleh jaksa terkait dengan beberapa lokasi yang sempat dia berinteraksi dengan para terdakwa yang lain, seperti di Magelang, di mana lagi di perjalanan dari Magelang ke Saguling, dari Saguling dan ke Duren 3. Saya kira hal-hal seperti itu akan ditegaskan lagi sebentar. Pada prinsipnya penegasan itu kita perlukan untuk menilai kualitas perbuatan dia, apakah layak atau pantas dia dipidanakan dalam perkara ini. Nah, hal itu yang kita akan tegaskan sebentar, Mas. Oke. Seperti itu. Kalau untuk ini kan tadi juga kita bicara soal bahwa ini yang didakwakan adalah perencanaan pembunuhan. Kalau dari Kuat sendiri, apakah mendapatkan mungkin tidak secara langsung informasinya, tapi mendapatkan gelagat bahwa ada perencanaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo untuk melukai atau bahkan sampai membunuh Brigadir Joshua dalam tahapan-tahapan sebelum kejadian tersebut yang melibatkan Kuat? Iya, dari beberapa penjelasan pun dalam keterangan-keterangannya kan Kuat ini sudah menegaskan bahwa yang pertama terkait dengan pembunuhan ya, itu kan jelas bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu kaitannya dengan peristiwa yang ada di Duren 3. Nah, terkait dengan perencanaan tentunya ada komunikasi yang harus dibangun terlebih dahulu oleh para pelaku sehingga dapat dikategorikan bahwa mereka ini bagian dari perencanaan. Nah, komunikasi ini kan tidak ada yang dilakukan oleh Kuat dengan para pelaku yang lain, khususnya kaitannya dengan Pak EPS ya. Dia itu tidak pernah berkomunikasi sejak dari Magelang, kemudian di perjalanan dari Magelang ke Saguling. Di Saguling pun tidak ada komunikasi, termasuk pembicaraan antara Ricky dan Eliezer di lantai 3. Kuat ini tidak tahu menahu juga. Satu-satunya komunikasi itu ketika di Duren 3, ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Dia minta supaya Kuat memanggil si Joshua dan Ricky ke dalam. Hanya itu komunikasinya. Nah, komunikasi yang lain kaitannya dengan Ibu PC itu kan di Magelang itu hanya diminta ikut ke Jakarta melalui Ricky. Kemudian di Saguling pun itu hanya diminta membawa tas ke atas. Selebihnya tidak lagi komunikasi dengan Ibu PC. Sehingga kalau dikategorikan masuk dalam bagian perencanaan ini kan di mana nyambungnya nih peristiwa dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Kuat Maruf. Nah, itu yang kita akan tegaskan dalam pemeriksaan sebentar juga. Kalau kita lihat kronologinya kan salah satu yang akhirnya menjadi poin Kuat Maruf ini adalah pada saat Kuat menutup pintu dan jendela sebelum pembunuhan ini terjadi. Kalau menggambarkan alasannya seperti apa kalau begitu, Pak Iwan? Iya, jadi gini, pada saat itu pintu jendela itu karena Kuat ini kan dia melihat bahwa pada saat kondisi pada saat itu sudah mulai gelap, sehingga dia punya alasan untuk menutup, dan itu hal yang rutin aja dia lakukan. Bukan karena latar belakang akan ada peristiwa, tetapi itu rutinitas dia ketika pada saat itu kan Kodir juga yang menjaga lokasi Duren 3 itu yang menjadi ART di situ pada saat peristiwa kan tidak ada di tempat. Sehingga dia berinisiatif untuk menutup itu jendela karena sudah mau maghrib ya, sudah sore. Sehingga itu alasan dia menutup dan tidak ada sama sekali kaitan dengan akan adanya peristiwa di Duren 3 sehingga dia menutup itu. Nah, kemarin pada saat kita pun meninjau lapangan ya, sidang setempat, hakim juga sudah melihat bahwa aktivitas-aktivitas Kuat pada saat sebelum peristiwa itu apa aja, dan memang beralasan ketika pada saat itu dia tutup pintu jendela karena sudah mau sore kan. Nah, itu yang sudah coba kita gambarkan juga kemarin pada saat persidangan setempat, begitu Mas. Dan ini memang rutin dilakukan oleh Kuat Maruf?
bukan rutin dilakukan karena memang dia pada saat itu ART pada saat itu kan si Kodir di Duren 3 dia tidak ada di tempat sehingga dia yang berinisiatif menutup itu yang jendela pintu yang di atas hanya itu aja. Oke. Kang Asep,